wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan pada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat ijad, di mana nikmat diadakan kita dari tidak ada sehingga terlahir kita ke dunia ini. Kemudian sesudah dijadikan, Allah menganugerahkan kita nikmat imdad. Nikmat imdad artinya Allah bantu kita di dalam menjalani hidup ini dengan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan pada kita. Dan di antara nikmat imdad yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Artinya kita bersyukur kita menjadi orang yang taat pada Allah, orang yang yakin percaya akan adanya Allah dan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah, dan percaya terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketahuilah, nikmat iman dan Islam tersebut tidak akan sempurna, tidak akan bercahaya pada zahir dan batin kita. Ketaatan kita pada Allah tidak akan istiqamah kita lakukan, bahkan dianggap berpenyakit. Jadi sebab bukan cuma penyakit corona yang ada atau penyakit kedokteran, amal kepatuhan kita atau ketaatan kita juga bisa berpenyakit. Nah, begitu juga iman kita bisa berpenyakit kalau tidak didukung dengan nikmat ihsan. Karena itulah maka agama ini harus sempurna kita amalkan. Di samping iman, kita Islam, kita patuh taat pada Allah. Tapi kalau ihsannya tidak ada, maka Islamnya dikotori dengan berbagai macam penyakit amal, dan keimanan kita juga dikotori dengan kesyirikan. Maka bersyukur kita bisa mendapatkan nikmat ihsan melalui perantaraan murabi kita, di mana apabila kita tidak mendapatkan seorang murabi, laula murabi ma'araftu rabbi. Seandainya tidak ada murabi, orang yang mentarbiyah rohani kita, maka sungguh kita tidak mengenal Allah. Kita tahu Allah secara zahir, secara ilmiah, tetapi dalam sisi zauqiyah kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, penghormatan dan ketaziman kita dan kesyukuran kita kepada murabi kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, di mana beliau adalah seorang yang sangat tawadhu, sangat istiqamah. Setiap hari saya waktu seringkali berkunjung ke Aceh, seringkali melihat bahwa bagaimana istiqamah beliau dalam sisi ibadah. Dari sisi salat 5 waktu saja itu terjaga berjamaah, hampir tidak pernah terlihat beliau meninggalkan jamaah. Senantiasa selalu berjamaah, baik di dalam keadaan hadir maupun dalam keadaan musafir. Begitu juga dalam sisi mengajar, setiap hari beliau mengajar. Jadi beliau istiqamah mengajar. Itu semasa kami di pondok dulu, itu memang pekerjaan setiap hari itu mengajar. Setiap jam 8 itu sudah mengajar. Kalau dulu dari jam 8 sampai jam 11 itu mengajar, istirahat, jam selesai sholat zuhur mengajar lagi sampai asar, begitu juga seterusnya. Itu dari dulu, sekitar tahun 80-an yang lahir. Berarti semasa sebelum itu pun juga guru-guru kami juga sudah dipahami, sudah dimaklumi bahwa beliau adalah seorang pimpinan pondok, berarti sehari-hari adalah mengajar dan mengajar. Dan bukan cuma sekedar mengajar, beliau juga adalah sebagai pendakwah, di mana kita tahu bersama bahwa setiap hari kalau kita lihat di postingan, tidak ada waktu, hampir tidak ada waktu istirahat. Padahal kita tahu bersama beliau adalah seorang yang sudah uzur, umur
sudah sekitar 75, tetapi semangat beliau di dalam masalah berdakwah siang malam. Kenapa kami katakan siang malam? Karena kami pernah bersama kemarin dengan Wali Jakarta, kami bersama di Aceh kurang lebih sebulan. Itu setiap hari, setiap malam, tidak pernah ada kegiatan yang lowong. Bahkan kalau ada lowong kegiatan, beliau sakit, terasa sakit kalau tidak ada kegiatan, sehingga selalu ada kegiatan siang dan malam. Begitu semangatnya dan cintanya kepada kita umat, agar supaya pemahaman ketasawufan, kesufian atau pemahaman ihsan ini bisa dapat dipahami, diamalkan, ditetapkan dan dirasakan oleh setiap umat Islam, termasuk kita yang ada di sini. Dan di samping itu juga beliau sebagai penulis, makalah-makalah yang keluar itu setiap hari keluar. Bahkan kami salah satu di antaranya yang menulis makalah itu, kalau pikiran tidak fokus dalam menulis makalah, maka sungguh tidak dapat terkejar ungkapan beliau di dalam makalah. Bahkan seringkali dimarah. Karena kenapa, kata beliau, nanti hilang apa yang ada di dalam batin beliau untuk dituangkan ke dalam makalah. Jadi makalah yang seringkali yang ada pada kita ini sebenarnya bukan dari kepala, tapi dari hati beliau. Dan ternyata apabila kita susun seluruh makalah satu dan yang lain itu saling berkaitan. Dan andai pun kita yang ahli kitab, orang pesantren pun, kalau dilihat dari seluruh isi makalah yang ada, hampir seluruh kitab yang ada di dunia ini, itu adalah bahagian daripada isi makalah. Kenapa kami katakan? Karena kami juga adalah orang yang dari pesantren juga mengetahui tentang berbagai macam kitab, baik kitab fikihnya maupun kitab ketasawufannya. Setelah diperiksa dalam Iqazul Imam, Al-Hikam, maupun kitab-kitab kesufian yang lain, semua adalah merupakan bahagian ataupun ungkapan yang tersebut di dalam makalah. Jadi itulah diantaranya, maka kita bersyukur kita bisa bersama. Tadi telah diberikan ijazah keizinan untuk mengamalkan amalan yang beliau seringkali amalkan. Kita bersyukur karena biasanya mendapatkan keizinan daripada mengamalkan tarekah Naqsyabandiyah itu tidak semua orang. Kalau zaman dulu dari guru-guru kita yang dulu itu perlu dengan tantangan, ujian dan berbagai macam baru bisa diizin. Tapi alhamdulillah dengan kemurahan beliau memberikan keizinan pada kita agar supaya dapat menyebarkan tarekah Naqsyabandiyah. Tapi sekali lagi, tarekah Naqsyabandiyah yang beliau bawa, yang beliau kembangkan bukan menjadi tujuan. Beliau sebagai orang yang setia terhadap tarekah, tapi perjuangan tauhid tasawuf yang dibawa oleh beliau bagaimana agar supaya umat ini dapat berhakikat. Artinya hidup dengan Allah, bersama Allah di dalam menjalani hidup ini, tidak berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghormatan dan ketaziman kita kepada buah hati beliau, kekasih beliau, dalam hal ini adalah Wali Jakarta. Kami tahu bersama bagaimana beliau, Abuya, sangat sayang, sangat cinta pada beliau. Bahkan setiap hari, setiap saat, hubungan baik secara zahir maupun batin senantiasa selalu terjalin antara Abuya dan Wali Jakarta. Sehingga kami pernah berjalan bersama, lintas Sumatera, safari Sumatera, itu setiap saat beliau memberikan arahan pada kita, pada Wali Jakarta. Sehingga terasa sekali perjalanan kemarin itu adalah perjalanan ruhiyah, perjalanan rohani yang dapat meningkatkan kualitas rohani kita. Inilah makna wallahi la yuflih man aflah illa bisuhbati man aflah. Demi Allah kita tidak akan sampai pada tingkat di mana beragama dengan sempurna kalau tidak bersuhbah dengan orang yang sempurna keimanannya, keislamannya, keihsanannya. Maka bersyukur kita telah berhadapan dengan beliau. Mudah-mudahan limpahan kasih sayang dari murabi kita, dari Allah, dari Rasulullah yang terlimpah ke dalam batin murabi kita, yang dilimpahkan kepada batin guru kita Wali Jakarta, insya Allah dapat dilimpahkan pada kita. Karena agama ini sebenarnya limpahan, bukan limpahan dari kepala, tapi limpahan daripada hati, sehingga membuat kita kokoh dan dapat menjalani agama ini dengan sepenuhnya, dengan sempurna. Kemudian para wali-wali yang lain yang telah hadir, Wali Melabu, beliau kami kenal adalah seorang yang juga disayangi oleh murabi kita, sehingga kalau Wali Jakarta tidak berada di Aceh, beliaulah senantiasa selalu mendampingi Abuya di mana saja Abuya berjalan.
Jadi dua orang ini kita bersyukur telah pertama bisa bersama, sebab melihat wajah wali-wali Allah tentunya itu adalah salah satu jalan tanda kebahagiaan. Jadi suhud kita duduk mereka itu tidak membawa kepada kebinasaan ataupun kemudaratan. Maka bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini, dan juga para guru-guru, tuan-tuan guru, baik doktor, profesor yang telah hadir di tempat kita yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang apabila kita dengar dari testimoni teman-teman kita di Jakarta, namanya Jakarta pastilah berbagai macam gemerlap, apalagi mereka adalah orang-orang yang berduit. Yang datang ini adalah pengusaha miliarder sebenarnya. Cuma kita lihat mulai dari sejak pertama mereka yang ngatur sandal, yang cuci piring, itulah yang diajarkan di dalam tauhid tasawuf oleh Wali Jakarta. Karena untuk apa kita membanggakan diri, memperlihatkan kekayaan kita yang pada akhirnya kesemuanya akan kita tinggalkan. Maka yang diajarkan oleh Wali Jakarta pada anak-anak Jakarta adalah bagaimana berkhidmat, bagaimana khamul, bagaimana meletakkan dirinya pada tempat yang paling rendah. Dan ini kita bisa lihat kenyataan dari waktu kemarin kedatangan sampai sekarang. Mereka yang tukang masak, cuci piring, padahal sebagai tamu harusnya malu kita untuk menyuruh mereka, tapi begitulah sudah kebiasaan mereka sehingga tidak merasa malu. Padahal kalau kita pergi ke Jakarta, rumahnya gedongan bertingkat. Pak Karman jadi Al-Mukarram itu rumahnya bertingkat gitu. Jakarta kalau sudah mendapatkan rumah tingkat itu berarti orang kaya. Kita di sini tidak ada rumah, merasa kaya, tapi tidak rumah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah diantaranya faedah atau manfaat keberkahan daripada tauhid tasawuf. Artinya kesadaran itu bisa tumbuh dalam hati kita, menyadari bahwa kita orang yang berdosa, menyadari bahwa kita orang yang lalai. Itu adalah nur Allah, bukan ilmu. Semua kita tahu bahwa dosa atau kita lalai, tahu berbeda. Tahu dan rasa itu berbeda. Kalau tahu masih di kepala, tapi kalau rasa itu dalam hati. Orang menyadari salah, orang tahu salah, semua kita mungkin tahu salah ketika kita berbuat maksiat, tapi menyadari bahwa bahaya daripada maksiat yang kita lakukan itu di dalam hati. Cahaya, kalau tidak ada nur Allah yang dicampakkan ke dalam hati kita, sekalipun kita orang yang berilmu, alim sekalipun, tidak akan tumbuh di dalam hati itu. Innama u'izukum, kata Nabi dalam Al-Quran, innama u'izukum biwahidah antaqumu lillah. Hanya saja aku nasihatkan kepada kalian, aku ajarkan kepada kalian. Kul, sebenarnya katakanlah ya Rasulullah, ya Muhammad, innama, hanya saja aku ajarkan kepada kalian umat biwahidah, satu saja. Kalau satu ini bisa kita pahami, bisa kita resapi, maka sungguh sudah selesai. Artinya dengan dasar itu kita bisa sampai atau bisa mendapatkan tujuan di dalam hidup atau tujuan di dalam beragama, yaitu dekat dengan Allah. Apa itu? Antaqumu lillah. Kamu bangun, kamu bangkit lillah, kepada Allah. Antaqumu lillah artinya timbul kesadaran di dalam hatinya bahwa dirinya dari Allah, bahwa apa yang dilakukan adalah, kalau itu berbentuk maksiat, sebuah kesalahan yang paling besar, sehingga dia tidak menganggap kesalahan kecil. Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan, karena ini menentang Allah, maka sungguh dia akan tetap merasa bahwa perbuatannya itu adalah sangat sungguh luar biasa. Sungguh dia merasakan bahwa dosa yang paling besar yang telah dia lakukan. Itu diantara tanda bahwa orang yang telah terbangun hatinya. Dan tadi telah kita dengarkan bersama, Wali tidak mengajarkan tentang ilmunya, tidak mengajarkan tentang firman bahkan tadi kita dengar tidak mengajak sholat. Padahal sebenarnya kalau secara hukum orang yang meninggalkan sholat atau orang yang tidak sholat, wajib hukumnya kita aja. Tapi beliau tidak mengajak dengan kata-kata, tapi mengajak dengan hati. Sebab kalau kata-kata cuma di mulut, maka cuma sekedar terdengar di telinga. Tapi kalau ungkapan itu datang dari hati kita, insya Allah maka itu akan menyentuh hati kita. Inilah maknanya di dalam Al-Quran, di mana di dalam hadis baginda Rasulullah menyatakan bahwa sebaik-baik lelaki idza ru'u zakarallah. Kalau kamu
bertemu, kalau kamu melihat seseorang laki-laki walaupun dia perempuan, sebab dalam tauhid tasawuf tidak ada perempuan, tidak ada perempuan. Ibu-ibu, tauhid tasawuf tidak menerima perempuan, tidak menerima perempuan. Laki-laki artinya orang yang apabila kamu bertemu dengan dia membuat kamu tersadar, membuat kamu teringat Allah, dialah laki-laki walaupun perempuan. Tapi sebaliknya, perempuan ketika kamu bertemu dengan dia membuat kamu cinta dunia, berarti dia perempuan. Walaupun dia berjam. Itu maknanya. Tapi semua alhamdulillah laki-laki semua di rumahnya ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam ini mungkin malam perpisahan kita. Sudah beberapa hari yang lalu telah kita bersama. Semoga pertemuan walaupun cuma singkat itu memberikan faedah, memberikan bekas, memberikan pengalaman, kesan yang terindah di dalam hati kita, sehingga kita di dalam menjalani hidup ini sesuai dengan hukum yang telah Allah tetapkan, kita patuh taat pada Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa juga dapat melatih hati kita untuk senantiasa berjalan kemauan ingatan hati kita pada Allah. Karena tauhid tasawuf bukan cuma sekedar mendidik zahir bagaimana taat pada Allah, tapi bagaimana agar supaya hatinya terpaut pada Allah. Salat umpamanya itu bukan cuma sekedar rukuk sujud yang diperintahkan diajarkan dalam tauhid tasawuf, tapi bagaimana kita melunaskan hak salat secara batin. Inilah makna daripada ayat Al-Quran, aqimis salat artinya utu bihaqaiqiha, lakukanlah oleh kamu, tunaikan oleh kamu dengan hak salat. Kita pahami bersama hak salat secara zahir berarti syarat, rukun, sah batalnya harus kita pelajari, bagaimana mulai takbir, bagaimana niat hingga sampai seterusnya rukun 13, ya kan? Dalam kita harus sunnah wal jamaah berarti memahami rukun 13 itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Tetapi di samping rukun 13 kita pahami, syarat rukunnya kita pelajari, sah batalnya kita ketahui, tetapi itu tidak ada artinya kalau hak salat secara batin tidak ada pada kita. Fawailul lil musallin. Maka oleh karena itu di dalam melakukan salat berarti zahir dan batin, yaitu khusyuk, hudur hati Allah, ikhlas karena Allah. Ini tidak bisa didapat dengan kaji, tidak bisa didapat dengan baca-baca. Mungkin seluruh kitab khusyuk apabila kita baca belum tentu membuat kita khusyuk. Tapi apabila kita bertemu dengan orang yang khusyuk, insya Allah walaupun tanpa kata-kata, kekhusyukan yang ada di dalam batin beliau dapat melimpah ke dalam hati. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa selalu bersama Allah, atau setidaknya sekurang-kurangnya kita mungkin jauh dengan Allah, tapi tidak berpisah dengan orang yang bersama Allah. Kun ma'allah wa illam takun wa kun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu beserta Allah, kalau tidak jadilah orang yang beserta Allah. Jadilah kamu bersahabat bersama dengan orang yang bersama Allah, atau bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan Allah. Dalam hal ini kita yakin adalah orang yang paling dekat dengan murabi kita adalah wali Jakarta. Kami atas nama juga jamaah dari Manado merasa bersyukur telah dapat bersama-sama dengan wali. Insya Allah kebersamaan ini membawa keberkahan, membawa perubahan pada diri kami, dan insya Allah perjuangan tauhid tasawuf bisa menjadi kenyataan pada pribadi kami masing-masing, keluarga, dan seluruh jamaah umat Islam yang ada baik di Gorontalo, di Sulawesi maupun di tempat-tempat mana yang lain. Sekian kira-kira, mohon maaf sekali lagi, dan tentunya selama perjalanan pasti banyak hal-hal yang telah kami lakukan, tingkah laku yang tidak tepat, perkataan seringkali berseloroh, seringkali bercanda, seringkali berpantun. Mudah-mudahan dengan seloroh, dengan pantun-pantun yang telah keluar, insya Allah juga menghibur perjalanan. Oleh karena itu saya akhiri dengan pantun. Kalau ingin kita laga, jangan lupa ke nur hakikat. Kalau ingin hati terjaga, jangan lupa amalkan tarekat. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kaya nawali.